menyambut untuk kita dengarkan sambutan dari atas nama guru kita Fauzilah yang dalam hal ini dibawakan kepada guru kita Buya Haji Abu Bakar Aziz kepadanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi barakatil Fatihah. Bi barakatil Fatihah. Ila Haji Abdul Somad bin Haji Sobri dan Haji Masmurah. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al qurrata a'yunihim al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bi barakatil Fatihah. Bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alullah al-azim ayya Allah hadzal majlis mubarakan majlis nafi'an wasi'an walladzina yaqimuna fihi minal muttaqin minasy syakirin minasy sabirin wa dakhilil jannah ma'al anbiya was shalihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'al qulub wal hikam amma ba'du. Sembah sujud puji syukur taat setia, jangan kita kendor apalagi berhenti untuk terus kita kerjakan, untuk terus kita laksanakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk itu. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak bersyukur, terus menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam sebagai umat yang menginginkan syafaatnya, berbanyak membacanya kepada baginda Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para asatidz warbu jamaah tafsir rahimahullah, wabil khusus kita doakan yang kita hormati Buya Haji Jawad Abdul Khair, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Amin. Dan semuanya kiai yang hadir, ada Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Wawan Setiawan, Iwan, Ustaz Mansur, Ustaz Nahrawi, Ustaz Iin, Ustaz Ilyas, Ustaz Ihsan, Ustaz Ugro, Ustaz Baihaqi, Ustaz Muradi, Ustaz Isra,
khusus spesial yang menyambut kita pada pagi hari ini, keluarga besarnya Ustadz Solihin. Banyak banget ya. Iya. Dan juga yang berperan nih di masjid ini nih, Zadnitan, RT ini juga aktif tuh Haji Abdul Rasyid. Mudah-mudahan menjadi amal jariah semuanya. Ya Rabbal Alamin. Para ketua masjid, ketua mushola berbahagia. Tidak terasa kita di akhir penghujung, di awal menjelang bulan suci Ramadan. Waktu begitu cepat berlalu, waktu begitu cepat berjalan. Oleh karenanya kita harus sadari bahwa kita semuanya bakal beruntung kalau kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Betul kan? Betul. Kita bisa tersesat, kita bisa menyesal kalau kita tidak pandai memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Di tahun ini jamaah Porsilah yang meninggalkan Porsilah ada berapa? Banyak. Almarhum. Hah? Banyak. Banyak ya? Allah, mudah-mudahan terutama guru-gurunya nih biar dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Khususnya saya doain. Pikirannya, gaweannya banyak banget. Tanggung jawabnya besar benar. Banyak. Doain saya biar selalu sehat walafiat. Dari ini agenda 5. Agenda 5 itu sudah prioritas. Tapi karena prioritas harus saya datangkan. Malam pulang jam 10 malam, istirahat sebentar, berangkat dari jam 4 kurang 20 menit. Saya pikir kalau kena ikut jamaah di sini, ternyata menjelang masuk hari kabut. Jadi lempong sini masuk jalan pelan-pelan, cuma jarak pandangnya berapa? 5 meter, 3 meter kan? Udah gelap banget lagi, kabut lagi. Untung saya bawa jagoan-jagoan santri. Ya, jadi Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang yang beriman, kita harus bersabar. Kita harus saling berwasiat dalam kesabaran, dan kita harus saling menguatkan. Imam Ghazali ini dalam menerangkan hadis ini adalah intinya kita harus muhasabah biar kita hidup ini selamat. Orang kuncinya hidupnya selamat, sukses adalah satu, mengenal dirinya, kemudian mengenal Tuhannya, kemudian mengenal musuhnya. Dia mengenal dirinya, mengenal Tuhannya, mengenal musuhnya, dan juga dia mengenal hawa nafsunya. Hawa nafsu yang sesuai Allah inginkan, yang sesuai Allah cintai, yang sesuai Allah ridhoi. Dan kita harus bisa membedakan apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Kalau kita tidak kenal itu, susah kita untuk selamat. Kata Imam Ghazali, "Faman lam ya'rif nafsahu wa rabbahu wa aduwahu iblisa wa lam ya'rif ma yuwaffiqu hawahu wa lam yumayyiz bainahu wa baina ma yuhibbu Allah wa yardah fi niyyatihi wa himmatihi wa fikratihi wa sukutihi wa harakatihi." Orang yang tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal musuhnya, dan tidak mengenal hawa nafsunya, dia tidak bisa mengetahui hawa nafsunya dan tidak bisa membedakan apa yang Allah ridho dan apa yang Allah sukai dalam niatnya, dalam himmahnya, dalam pikirannya, dalam diamnya, dalam gerakannya. Fala yaslamu fi hadhil mawaqif, fala yaslamu fi hadhil umur, maka tidak selamat, dia tidak akan selamat dalam kehidupannya. Oleh karenanya ayat tadi itu menurut Imam Ghazali adalah kita pertama warabitu, murabatoh itu harus mendisiplinkan diri.
menguatkan diri. Subuh ya subuh bangun, minggu ya minggu, memang harus bersilah ya doakan. Umpamanya kita penutupannya penutupan, jadi hidupnya alurnya jelas. Sholat 5 waktu ya sholat 5 waktu, sudah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Murabato. Setelah itu kemudian kita musyawarah, membuat persyaratan terhadap diri kita agar hidup kita ada selamat. Apa musyawarah? Ya terserah masing-masing. Kalau anak sekarang bilang istilahnya kalau udah tahun baru apa namanya? Resolusi diri. Resolusi diri. Kita mau apa nih? Udah porsilah penutupan. Kemudian mau bulan puasa, mau lebaran. Milu tahun baru lagi, tahun 2020. Setelah kita musyawarah, kemudian kita muraqabah, kita awasin tuh diri kita. Diri kita awasin, karena Allah adalah Maha Pengawas, Allah adalah Maha Pengintai. Gak ada yang kita lakukan itu sampai yang terbesit dalam hati kita pun. Terbesit dalam hati kita itu semuanya adalah dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya karena kita diawasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus merokobah. Kita harus mengawasi diri kita sendiri dari omongan kita, dari langkah kita, dari sikap kita, dari pendengaran kita, dari yang kita makan dan lain sebagainya. Summa bil muhasabah, kata Imam Ghazali. Kemudian dengan muhasabah, kita hitung-hitung tuh diri kita dalam setahun ini di porsilah, dalam kehidupan kita, bagaimana ibadah kita, bagaimana ngaji kita, bagaimana sedekah kita, bagaimana muamalah kita. Muhasabah. Setelah kita muhasabah, kemudian kita muaqabah. Summa bil muaqabah, kita hukum diri kita. Kalau maunya kita banyak menuruti hawa nafsu, kita hukum hawa nafsu kita. Dah besok kita kekang hawa nafsu. Harus kita kekang hawa nafsu kita. Kalau kita banyak ngomong jelek, kita kekang hawa nafsu kita dalam ngomong-ngomong yang tidak baik. Setelah muaqabah, kemudian kata Imam Ghazali, summa bil mujahadah, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa saja untuk menahan diri kita, lakukan dengan sungguh-sungguh, sekuat tenaga. Waktunya subuh, bangun-bangun. Waktunya sholat zuhur, laksanakan. Kalau kita pengen umpamanya lebih baik, lakukan sholat sunnah, baik ba'diyah maupun qobliyah. Kemudian summa bil mu'atabah, kata Imam Ghazali. Kemudian dengan menegur dan mencela diri sendiri, masih salah lagi. Mu'atabah, tegur diri kita, cela diri kita, hukum diri kita. Udah muhasabah, udah mujahadah, udah muraqabah, masih salah-salah lagi, cela diri kita. Dan tahun baru ini, Islam porsilah ini, tawakufan, dan lebih baik diri kita. Karena kalau kita kata Imam Ghazali, "Amal lam yuhasib nafsahu damat hasaruhu." Barang siapa yang tidak menghisab, mengevaluasi dirinya sendiri, niscaya dia akan selama-lamanya akan menyesal. Dia selama-lamanya akan menyesal. Itu yang tahu siapa? Diri sendiri. Semana ukuran muhasabah ini. Waktu berjalan begitu cepat. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita bagus ya kita beruntung. Kalau kita nggak bagus ya kita merugi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, kita nggak tahu ini hidup semuanya. Oh, di Sumatera, di Aceh, masya Allah. Nggak tahu kalau pokoknya hujan itu kan kata kita nggak tahu awal akhirnya baik apa akhir yang baik, hujan kita nggak tahu. Kadang-kadang wah alhamdulillah hujan, nggak tahunya jadi bencana. Itulah hujan kadang-kadang itu nggak tahu kita yang baik itu awalnya apa akhirnya. Sesungguhnya
sesungguhnya hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang untuk manusia. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tapi karena orang sudah tidak lagi peduli dengan lingkungan, ya udah akibatnya alamnya banyak yang rusak. Makanya maqasidus syariah, di antara tujuan syariah itu adalah selain daripada hifdzuddin, menjaga agama. Kalau kita nggak punya agama, kita udah. Yang kedua hifdzul akal, itu harus jaga akal. Makanya jangan narkoba, jangan minum-minuman keras. Kalau akalnya rusak, sinting pun orang. Seks berlebihan, apalagi seks bebas, itu semuanya merusak akal. Makanya tujuan daripada syariat itu hifdzul akal. Yang ketiga adalah tujuan syariat adalah hifdzun nasl, menjaga kelestarian harus dijaga. Kalau nih puncak ini, dulu kan jarang banget ini perumahan, kalau begitu banyak rumah. Makanya airnya lari ke mana? Ke Jakarta. Lah di Jakarta juga dulu indah betul. Di mana ada sawah, ada sungai. Sungainya airnya jernih. Sekarang udah sungainya tambah kecil, udah airnya hitam. Makanya udah pada hilang udah. Buah-buahan dulu Jakarta banyak banget, udah pada hilang. Capi dulu semua orang punya capi, sekarang ada nggak? Nggak. Agak. Gowok semua orang punya gowok, sekarang ada nggak? Jamblang orang baru punya, sekarang ada nggak? Nggak ada. Udah pada hilang. Siapa yang merusak? Manusia. Makanya oleh ulama kontemporer itu tujuan syariah itu ditambahkan namanya hifdzul bi'ah, menjaga lingkungan. Hifdzun nasl, menjaga kelestarian. Dulu waktu zaman Nabi Nuh, ketika lagi badai banjir, untung tuh Nabi Nuh memikirkan kelestarian. Orang-orang yang ikut Nabi Nuh diangkat ke kapal semuanya. Ayo naik suami istri, ayo naik anjing, binatang, sapi, naik laki-laki dan perempuan. Kalau semuanya saat itu ada musnah, nggak ada kita ini, karena dijaga oleh Nabi. Kita sekarang sudah tinggal menikmati hifdzul bi'ah, jaga alam, jaga lingkungan. Di mana saja jaga lingkungan. Untuk siapa semuanya? Untuk manusia. Bentar lagi kita akan meninggalkan alam dunia ini. Jadi hifdzuddin, hifdzul akal, hifdzul asal, hifdzul apa lagi? Hifdzul bi'ah. Ada 7 tuh daripada tujuan syariah yang disimpulkan oleh para ulama. Oleh karenanya saya selama 1 tahun mengajar di Porsilan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin. Jadi intinya ilmu mah apalagi banyak, dikit aja harus diamal. Itulah yang bisa melahirkan hikmah. Itulah yang bisa melahirkan barokah. Ya. Kalau bisa sholat qobliyah sebelum subuh, aman. Banyak berdoa dalam sholat sunnah. Banyak berdoa dalam sholat sunnah. Jangan berdoa kebanyakan dalam sholat fardu. Banyak apalagi jadi imam, banyak makmumnya. Kalau pengen banyak berdoa, indah sujud, ketika lagi sujud adalah ketika lagi sholat sunnah. Insya Allah orang yang berdoa indah sujud dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat Allah, dalam hidayah Allah, Amin. dalam ampunan Allah, Amin. dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kita semuanya diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan dimasukkan dan diselamatkan dari siksa kubur dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.